Shalom, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Sia-sialah kenikmatan dunia. Diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Ketika manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Jika manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dengan yang rohani, antara yang sesaat dan yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan yang membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen, dan fokus pada hal-hal yang positif. Mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, sertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Itulah sebabnya kita pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup? Yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan, kerendahan hati, kemurnian, dan kepolosan iman, keterbukaan, serta pengertian. Kesia-siaan yang dibahasakan oleh kitab Pengkhotbah diperjelas oleh Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Kolose. Ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya, yang sia-sia adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Singkatnya, semua yang buruk dan jahat, itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus dan lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Strategi lain dalam melawan kesia-siaan adalah menanamkan kasih kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat bagaimana Tuhan memandang sesama dan mengasihi sesama dalam hidup ini. Kesadaran ini akan membawa kita menunjukkan cinta kasih Kristus di dalam kita yang kita berikan kepada semua orang tanpa peduli pribadi seseorang itu seperti apa. Lakukanlah segala perbuatan baik dengan tulus dan rendah hati, kemurnian dan kepolosan iman, sehingga kita benar-benar menunjukkan bahwa hidup kita ini membawa dampak kepada orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Nikmat dunia sifatnya sesaat, tetapi nikmat surgawi sifatnya kekal. Mari kita gunakan hidup ini untuk bermanfaat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, biarlah kami menggunakan waktu dan hidup kami benar-benar mempermuliakan Engkau, tidak menikmati kesia-siaan yang ada di dalam dunia ini. Ajar kami untuk kami tetap menjaga hati dan hidup kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau buat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.